Sahabat yang dirahmati Allah, dalam ayat 243 hingga 283 surah Al-Baqarah, Allah menuturkan kisah dan hukum-hukum yang menggugah hati. Ayat-ayat ini menggambarkan kekuatan iman, kemuliaan jihad, kebesaran Allah dalam ayat kursi, serta amanah dalam muamalah. Allah berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya karena takut mati? Padahal mereka beribu-ribu jumlahnya. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali." Al-Baqarah 243. Tafsir Jalalain menjelaskan, mereka adalah kaum dari Bani Israel yang melarikan diri dari daerahnya saat wabah penyakit menimpa. Mereka takut mati. Tetapi Allah ingin mengajarkan bahwa takdir tidak bisa dihindari. Siapa yang lari dari kematian akan tetap bertemu dengannya. Namun Allah juga menunjukkan kasih-Nya dengan menghidupkan mereka kembali, agar menjadi pelajaran bagi umat setelahnya, bahwa hidup dan mati berada di tangan-Nya semata. Kisah Talut, Jalut, dan keberanian orang beriman. Selanjutnya, Allah mengisahkan perjuangan Bani Israel melawan Jalut Goliat, ketika mereka meminta kepada Nabi mereka agar diangkat seorang raja untuk memimpin jihad. Allah menunjuk Talut Saul, namun sebagian menolak, karena Talut bukan keturunan bangsawan dan bukan orang kaya. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah menegaskan, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kalian dan memberinya kelebihan dalam ilmu dan tubuh. Al-Baqarah 247. Pelajaran besar di sini, kepemimpinan bukan karena keturunan atau kekayaan, tapi karena ilmu, kekuatan, dan ketakwaan. Talut menguji tentaranya dengan sungai. Siapa yang minum banyak, maka ia tak layak ikut berperang. Hanya sedikit yang lolos. Dan di antara mereka, ada Daud, Nabi Daud alaihi salam, yang kelak akan membunuh Jalut dengan izin Allah. Ketika pasukan kecil ini berhadapan dengan tentara besar, mereka berdoa dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Al-Baqarah 250. Dan Allah pun menolong mereka. Daud membunuh Jalut, dan Allah memberinya kerajaan dan hikmah. Kisah ini mengajarkan bahwa kemenangan bukan dengan jumlah atau kekuatan, tetapi dengan iman dan kesabaran. Ayat kursi, kebesaran Allah yang tiada tanding. Kemudian datanglah ayat yang disebut sebagai ayat kursi. Ayat 255, ayat paling agung dalam Al-Quran. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini mengandung 7 keagungan Allah. 1. Allah satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya. 2. Dia hidup dan berdiri sendiri tanpa butuh apapun. 3. Tidak mengantuk dan tidak tidur, tanda kesempurnaan penjagaannya. 4. Kepunyaannya segala yang di langit dan di bumi. 5. Tak seorang pun bisa memberi syafaat tanpa izinnya. 6. Dia mengetahui masa lalu dan masa depan. 7. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat menjaganya. Ayat kursi adalah perisai iman dan penjaga ruhani. Barang siapa membacanya setelah setiap syalat, Allah akan menjaganya dari gangguan setan hingga malam tiba. Kebebasan iman dan petunjuk. Setelah itu, Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Al-Baqarah 256. Tafsir Jalalain menegaskan, ayat ini turun setelah Islam kuat di Madinah. Artinya, agama harus diterima dengan keyakinan, bukan tekanan, karena kebenaran telah jelas dari kesesatan. Dan siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka ia tidak akan tersesat selamanya. Hukum muamalah, riba, hutang, dan keadilan ekonomi. Kemudian, dari ayat 275 hingga 283, Allah menurunkan hukum-hukum muamalah dasar bagi seluruh sistem ekonomi Islam. Allah berfirman keras terhadap orang yang memakan riba. Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa riba adalah kezaliman terselubung, mengambil harta orang lain tanpa usaha, mematikan kasih sayang, dan menumbuhkan kerakusan. Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Karena jual beli
berdasarkan keadilan dan manfaat, sementara riba berdasarkan keserakahan dan penindasan. Kemudian, Allah menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat Ad-Da'ain, ayat 282. Ayat ini menjelaskan aturan hutang piutang dengan sangat rinci. Setiap transaksi harus dicatat, harus ada saksi yang adil. Penulisnya harus jujur dan tidak berat sebelah. Tafsir Jalalain menyebut bahwa ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Bahkan dalam urusan ekonomi pun, Allah mendidik kita agar adil, hati-hati, dan amanah. Dan ayat terakhir dalam rangkaian ini, ayat 283, menutup dengan peringatan lembut. Jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengajarkan kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya, semua muamalah harus dibangun di atas takwa dan kejujuran. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang hal itu. Maka Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir Jalalain menjelaskan, ayat ini menegaskan kesempurnaan kekuasaan Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya, termasuk isi hati manusia. Tak ada satu bisikan pun, satu niat pun, satu lintasan pikiran pun yang luput dari ilmu-Nya. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa sangat takut. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Kalau segala yang ada di hati kami akan diperhitungkan, sungguh kami tak sanggup." Maka Nabi bersabda, "Katakanlah, kami dengar dan kami taat." Mereka pun tunduk patuh. Dan akhirnya Allah menurunkan ayat berikutnya, ayat rahmat dan pengampunan. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, "Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara rasul-rasulnya." Dan mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali." Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini adalah pujian Allah kepada Rasul dan orang-orang beriman. Mereka beriman tanpa ragu, tidak menyeleksi wahyu, tidak membeda-bedakan nabi. Mereka menerima dengan penuh ketundukan, sekalipun belum sepenuhnya memahami hikmahnya. Ungkapan, "Samina wa atana," kami dengar dan kami taat, menjadi simbol ketaatan sejati. Bukan hanya mendengar perintah Allah, tapi juga melaksanakannya tanpa tunda, tanpa alasan. Dan di sanalah letak kemuliaan seorang mukmin, tunduk sepenuhnya kepada Robnya, dengan hati yang lapang. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan ia mendapat dosa dari keburukan yang diperbuatnya. Tafsir Jalalain menjelaskan, ayat ini turun sebagai penghapus rasa takut para sahabat. Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. Setiap amal baik akan dibalas dengan kebaikan, dan setiap dosa hanya sesuai perbuatannya. Tiada kezaliman sedikit pun. Kemudian Allah mengajarkan doa yang paling indah, doa yang menjadi penutup surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat seperti yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggupi. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Tafsir Jalalain menyebutkan, setiap kali seorang hamba membaca doa ini dengan tulus, Allah menjawab, "Aku kabulkan." Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, umat yang penuh kelemahan, namun dicintai karena keikhlasan dan penyerahannya kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, akhir surah Al-Baqarah
adalah puncak dari iman, harapan, dan cinta seorang hamba kepada Robnya. Di dalamnya ada 3 pelajaran besar. Pertama, Allah Maha mengetahui isi hati manusia, maka bersihkanlah hati kita dari niat buruk dan iri. Kedua, ketaatan sejati adalah mendengar dan taat, karena iman bukan hanya di lisan, tapi dalam tindakan. Ketiga, doa penutup ini adalah sumber ketenangan jiwa. Bacalah setiap malam sebelum tidur, karena Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya. Maka, mari kita akhiri dengan hati yang tenang dan lisan yang lembut, membaca doa ini. Rabbana, la, tu, akhidna, innasina, au, ahta, na. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, dan jadikan kami hamba-hambamu yang tunduk dengan cinta. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.